Ya, dan pemirsa untuk mengetahui informasi dan situasi terkini penyelidikan yang dilakukan di klinik Morden Kebayoran Baru Jakarta Selatan akibat meninggalnya kepala urusan rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kami sudah terhubung dengan rekan kami Kea Della Rosa bersama juru kamera Dila Aulia di sana. Selamat siang Kea, apakah penyelidikan masih dilakukan hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk penyidikan tidak ada hari ini, namun dipastikan penyidikan sudah selesai pada hari Minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juli maksud kami 2026. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi klinik Morden Estetik Klinik di kawasan Kebayoran Baru ini. Memang terlihat sudah adanya garis polisi yang menandakan pihak dari kepolisian, ya ini dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP pada hari Minggu lalu. Namun pada saat saya sampai ke tempat ini, Pram dan juga pemirsa, saya melihat beberapa kejanggalan karena klinik ini terlihat terbengkalai dan sudah lama tidak buka. Ditandai dengan adanya plafon-plafon yang sudah rusak, lalu halaman yang sudah banyak sekali sampahnya, sehingga kami mempertanyakan apakah memang Sutrimo, yakni kepala merupakan yang meninggal pada hari Kamis lalu yang bekerja kepada Jampitsus Febri Adriansyah, untuk datang ke klinik ini apa sebenarnya tujuannya? Karena klinik ini sudah tutup dari lama. Selanjutnya, jika memang pihak kepolisian telah melakukan olah TKP, seharusnya ada tanda bulatan yang menjadikan tempat ataupun yang menandakan tempat Sutrimo tergeletak meninggal. Karena memang kita masih belum mengetahui apakah memang korban ini sedang berjalan lalu meninggal atau ditemukan memang dipindahkan ke titik ini lalu dinyatakan meninggal, karena belum ada kejelasan lebih lanjut dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait apa penyebab pasti meninggalnya Sutrimo dan juga apakah ada fakta khusus di balik meninggalnya Sutrimo pada hari Kamis lalu, karena memang meninggalnya Sutrimo ini H-1 ataupun 1 hari sebelum Jampitsus dari pihak Febri Adriansyah ini dibawa ke rutan KPK. Sementara itu Pram, kembali ke studio. Kea, saya ingin juga meluruskan apakah ini ketika korban ini merasa mengeluhkan sakit, apakah korban ini ke klinik tersebut untuk berobat atau seperti apa Kea? Baik Pram, saya bisa pastikan bahwa klinik yang berada di belakang saya ini bukan merupakan klinik kesehatan, karena tertulis jelas ini merupakan klinik estetik ataupun klinik kecantikan. Sehingga saya merasa bahwa jika memang korban ingin mengecek kesehatannya, karena memang informasi yang beredar bahwa korban merasa kesehatannya terganggu atau merasa sakit, padahal kalau misalnya sakit bukan datang ke tempat klinik kecantikan ini, sehingga masih dipertanyakan mengapa akhirnya korban ditemukan meninggal dunia di tempat saya berdiri saat ini. Bahkan foto yang beredar pun korban tergeletak di tangga yang berada di belakang saya. Sedangkan klinik ini terkunci rapat dengan gembok, dan juga informasi yang kami terima dari informasi yang beredar bahwa klinik ini sudah lama tidak beroperasi. Sehingga itu menjadi pertanyaan mengapa akhirnya korban Sutrimo berada di sini dan juga apakah memang meninggal di sini ataupun ada urusan penting yang berada ataupun berkaitan dengan klinik ini. Sementara itu Pram. Baik Kea, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi. Terima kasih Kea Della Rosa dan juru kamera Dila Aulia telah melaporkan langsung dari Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dekriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah mengantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan
masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Ardiansah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.